둘, 셋. Hai, saya kasih. 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어. Baik, di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1911. Raja pertama Aceh, yaitu Ali Munghayat Shah, memimpin perlawanan terhadap Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis mencapai puncaknya. Untuk menyingkirkan Portugis Kesultanan, Aceh melengkapi kapal dagangannya dengan prajurit dan persenjataan. Selain itu, Kesultanan Aceh menjalani kerjasama dengan Demak. Kesultanan Aceh juga meminta bantuan persenjataan ke Turki, Inggris, Goa, serta Gujarat. Dalam perang tersebut, tidak ada pihak yang menang dan kalah. Perang tersebut berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Perlawanan Fatahillah. Awalnya, perlawanan rakyat Demak dipimpin oleh Pati Yunus. Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ia menghimpun dan mengirim pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung, serta bekerja sama dengan kerajaan Aceh. Akan tetapi mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh Demak kekurangan pasukan dan senjata. Pada tahun 1527, Armada Demak dipimpin Fatahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sikap ini dilakukan untuk menghadang Portugis yang hendak menguasai Jawa. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah di Sunda Kelapa. Tempat ini kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Perlawanan rakyat Ternate. Pada tahun 1522, Ternate bersekutu dengan Portugis. Sultan Hairun memberikan Portugis hak mendirikan benteng dan monopoli perdagangan cengkeh. Kemudian pada tahun 1529, Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan bantuan tentara Portugis. Kemudian naik tata pada tahun 1540 adalah Sultan Kairun. Awalnya Sultan melakukan hubungan persahabatan dengan Portugis. Penandatanganan persahabatan pun dilaksanakan pada tahun 1565. Namun sikap gubernur Portugis yang bernama Tritoa de Altaida membuat Sultan Kairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Benteng Portugis di Ternate berhasil diduduki untuk sementara sebelum akhirnya dapat direbut kembali oleh Portugis setelah bala bantuan dari pasukan cadangan Portugis dari Malaka. Perlawanan Sultan Kairun dapat dipadamkan oleh Portugis pada tahun 1570. Mereka menipu Sultan Kairun agar datang ke benteng Portugis. Sultan yang tidak menaruh curiga pada tanggal 28 Februari, di sanalah ia ditikam oleh pengawal gubernur Portugis hingga wafat. Sultan Kairun digantikan Sultan Ba'abullah. Ia melanjutkan perjuangan Kairun pada tahun 1575. Benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Ba'abullah dan dapat mengusir Portugis. Dengan demikian, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang dan monopoli perdagangan bangsa Portugis di Maluku. Sehingga terjadi perlawanan dari Sultan Kairun yang kemudian diteruskan oleh Sultan Ba'abullah hingga pada akhirnya Portugis terusir dari Ternate. Perlawanan Kapitan Patimura menghadapi VOC. Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya mendapatkan julukan Mutiara dari Timur yang senantiasa diburu oleh orang-orang Barat. Pemerintahan kolonia Hindia Belanda berkeinginan untuk melakukan kegiatan monopoli di Maluku. Beban rakyat semakin berat, sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Ditambah lagi terdengar desa-desu bahwa para guru akan dihentikan untuk penghematan.
para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara luar Maluku, ditambah dengan sikap arogan Residen Sapura. Pemimpin perlawanan adalah Thomas Matulesi yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura. Selain Patimura, juga tampil tokoh-tokoh seperti Christina Marta Tihahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Durstede dengan dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Selanjutnya, Patimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat Patimura itu, maka pasukan Belanda di benteng ini diperkuat di bawah komandannya Groth. Patroli juga terus diperketat. Oleh karena itu, Patimura gagal menebus benteng Zelandia. Supaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengarahkan semua kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Durstede. Agustus tahun 1817, Saparua diblokade, benteng Durstede dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Pada bulan November, beberapa pembantu Patimura tertangkap seperti Kapital Paulus Tihahu atau ayah Christina Marta Tihahu yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Marta Tihahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Di dalam kapal Christina Marta Tihahu mogok, tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Perang Sisingamaraja 12. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas Sipiro, sampai Tapanuli. Hal ini merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamaraja 12. Masuknya Belanda ke tanah Batak juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Agama Kristen ini ditentang Sisingamaraja 12 karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan dan bentuk negeri yang telah ada secara turun-menurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Singmangaraja 12 berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Pada tahun 1878, Sisingmangaraja 12 angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Singsimaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi tampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga Singsimaraja ini harus ditarik mundur. Perang Batak semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai dari pasukan Singsimaraja 12, Belanda mulai bergerak ke Bakara yang merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingmangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Akhirnya benteng dan istana Bakara dapat diduduki Belanda. Singsimaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba, lantas ke Lintung Tambunan, Laguboti, dan terus Baligea. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Pada tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingmangaraja 12 di pos pertahanannya di Aing Sibulbolon di daerah Dairi,
Dalam keadaan terdesak, si Singmangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Singmaraja tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.